Sinar mentari pagi mulai menampakkan diri di langit cakrawala. Ku bawa secangkir teh ke halaman rumah sambil melihat keadaan dunia melalui ponsel pintarku. Tiba-tiba, "Des, mau ikut gak ke Gede Pangrango?" Rifan mengirim pesan WhatsApp padaku. "Kapan? Siapa aja?" Balasku cepat. "Sabtu depan. Gue, Ferdi sama Toyib, temannya Ferdi," Rifan menjelaskan. "Cariin ceweknya lagi dong, biar gue ada temennya." "Oke, nanti gue coba ajak si Vika sama Resti," jawab Rifan. Rifan dan Ferdi adalah teman sependakianku. Kami bertemu 3 tahun yang lalu ketika sama-sama ikut sebuah open trip ke Gunung Rinjani yang digagas oleh salah satu trip organizer yang bermarkas di Bandung. Dan sejak pertemuan itu, kami jadi sering melakukan pendakian bersama di beberapa gunung lainnya. Sedangkan Toyib, aku belum tahu sama sekali. Mendengar namanya saja baru kali ini. Singkat cerita, Jumat malam, Rifan, Ferdi, dan Toyib menjemputku ke rumah. Formasi kami masih tetap sama seperti yang Rifan katakan tempo hari. Aku adalah wanita satu-satunya dalam pendakian kali ini. "Bu, kami berangkat dulu ya," ucap Rifan dan yang lainnya berpamitan pada ibuku. "Hati-hati ya, nitip Desi," balas ibuku. "Siap, Bu," ucap Rifan sambil mengangkat tangan kanannya menirukan orang yang sedang hormat. Perlahan tapi pasti, mobil yang dikemudikan Toyib mulai melaju meninggalkan rumahku di kawasan Bandung Selatan. Awalnya perjalanan kami lancar-lancar saja. Namun saat kami akan memasuki daerah Cianjur, tepat saat mobil ini berada di sebuah jembatan besar, tiba-tiba saja mesin mobil kami mati. Kenapa Toy?" tanya Rifan. "Habis bensin kali," timpal Ferdi. "Ah, enggak kok. Sebelum berangkat, udah gue isi full tank," jawab Toyib sambil berusaha menghidupkan kembali mobilnya. "Jangan di tengah jalan gini, Toy. Ke pinggir dulu tuh, sana," saran Ferdi setelah melihat Toyib yang beberapa kali gagal menghidupkan mesin mobil. Ku perhatikan jarak dari posisi kami untuk sampai di ujung jembatan ini tidak lebih dari 25 meter. Tidak terlalu jauh, pikirku. Hitung-hitung pemanasan sebelum pendakian nanti. "Oke, 1, 2, 3, Ferdi memberi aba-aba. Dengan sekuat tenaga, kami mendorong mobil ini keluar dari jembatan untuk menepi. Perlahan-lahan, roda mobil mulai melaju seirama dengan langkah kaki dan tenaga kami. Semakin lama, mobil ini terasa semakin ringan. Bahkan kini kami mendorongnya dengan setengah berlari. "Gue kira deket, ternyata kalau lagi begini merasa jauh ya," ucap Rifan sedikit berteriak. Aku hanya tersenyum kejut mendengar ucapannya tersebut. Dan saat aku melihat ke depan, ternyata benar, ujung jembatan ini masih terlihat sama seperti tadi. Kami hanya bergeser sedikit saja. "Aneh, perasaan tadi ngedorong udah lumayan jauh," ucapku dalam hati. Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri, entah untuk apa. Namun aku merasakan hawa di tempat ini kini berubah menjadi tidak enak. Perlu waktu sekitar 20 menit bagi kami untuk bisa sampai di ujung jembatan ini. Menurutku, itu adalah waktu yang kurang sepadan untuk mendorong sebuah mobil di jalanan datar sejauh kurang lebih 25 meter. "Aduh, untung gak ada kendaraan lain yang lewat," ucap Rifan dengan nafas ngos-ngosan setelah kami menepi. Memang benar yang dikatakan Rifan. Semenjak mesin mobil ini mati, aku tidak melihat ada satu kendaraan pun yang melintas. Padahal kondisi belum terlalu malam. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 10 kurang. Toyib kembali berusaha untuk menghidupkan mobil ini. Namun hasilnya masih tetap nihil. Mesin dan bensin pun tak luput untuk kami periksa, dan keduanya tidak ada masalah. "Ngopi dulu lah, biar gak panik." Ferdi beranjak menuju warung terpal yang masih buka. Kami pun mengikutinya. "Mau pada kemana?" Bapak penjaga warung menyapa kami. "Mau naik gunung, Pak," jawabku ramah. "Oh, camping. Ke gunung mana?" "Iya, Pak, ke Gunung Gede," jawabku lagi. "Sekarang mah udah rame yang camping ke sana. Dulu mah angker, Neng, sepi."
ucap beliau yang ternyata dulunya pernah 2 kali mendaki ke sana. Setelah beliau mengetahui bahwa mobil kami mogok, beliau hanya berkata, "Udah biasa itu mah, nanti juga nyala lagi." Kami pun langsung mengerti maksud beliau tanpa harus menanyakan alasannya. Bismillah. Ferdi mencoba memutar kunci mobil, dan benar saja, mobil langsung menyala lagi. Alhamdulillah, ucap kami hampir berbarengan. Kami pun berpamitan pada bapak penjaga warung untuk melanjutkan perjalanan. Bapak itu hanya berpesan agar kami hati-hati. Setelah jauh meninggalkan jembatan tadi, tiba-tiba saja Toyib bertanya, "Kalian tadi lihat gak? Ada cewek di jembatan." Aku, Rifan, dan Ferdi langsung saling berpandangan. "Serius lu?" tanya Ferdi penasaran. "Serius? Cewek itu liatin kita terus. Gue rasa dia yang bikin mobil kita mogok," jawab Toyib serius. "Anjir, untung gue gak lihat. Gue merasa anehnya tuh pas kita dorong mobil. Berasa gak nyampe-nyampe," timbal Irfan sambil tertawa. "Kalian ngeh gak sih kalau tadi selama mobil kita mogok gak ada kendaraan lain yang lewat?" tanyaku. "Nah iya tuh, kok tiba-tiba jadi sepi?" ujar Ferdi sedikit berteriak. "Iya juga ya, perasaan tadi sepi bener," ucap Irfan sambil manggut-manggut. Sepanjang sisa perjalanan itu kami habiskan dengan membahas keanehan-keanehan saat di jalan tadi. Hingga tak terasa akhirnya kami sampai di daerah Cipanas. Kami mampir sebentar di minimarket untuk melengkapi kekurangan logistik yang kami bawa. Kemudian segera menuju Cibodas. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung menuju warung untuk beristirahat sambil ngopi-ngopi. Suasana Cibodas belum terlalu ramai, entah karena para pendaki lain sudah tertidur di dalam warung-warung yang ada di sini, atau memang karena masih terlalu malam. Kulihat jarum jam yang menempel di dinding warung masih menunjuk ke angka 1. Masih terlalu lama untuk menuju ke pagi hari. Singkat cerita, pukul 10 pagi kami memulai pendakian melalui jalur Cibodas. Trek berbatu yang tersusun rapi menyambut langkah demi langkah yang kami ayunkan dengan perlahan. "Mari mbak, duluan mbak." Sapaan hangat dari para pendaki lain seringkali terdengar saat mereka menyusul langkah kami yang lambat ini. "Istirahat dulu Fer," pinta Rifan saat kami mulai memasuki Rawadenok 1. Ini adalah kali kesekian dia meminta istirahat. Sejak dari Rawa Gayonggong, entah kenapa sepertinya kaki dia mengalami masalah. "Lu kenapa sih? Tumben banget," tanya Ferdi. "Gak tahu, kaki gue sakit banget. Kenapa ya?" ucap Rifan sambil mengicik kakinya sendiri. "Nih pakai ini." Toyib menawarkan obat gosok yang diambil dari kerilnya. Dengan telaten, Rifan mulai mengoleskan obat gosok itu ke kakinya secara merata. Sesekali ia mengurut dan memijit kaki itu agar lekas membaik. Setelah beberapa saat, akhirnya Rifan mengajak kami untuk melanjutkan lagi pendakian. Namun, sepanjang perjalanan, aku melihat dia terus-terusan meringis menahan sakit. "Van, kalau lu gak kuat ngomong aja. Gak apa-apa kita balik." "Gak usah diterusin," ucapku saat Rifan meminta untuk berhenti lagi. "Gue kuat kok, gak apa-apa lanjut aja. Cuman gak bisa cepet-cepet." Sebenarnya kami tak tega melihat keadaan yang seperti itu. Beberapa kali kami mengajak untuk kembali. Namun dia selalu saja meyakinkan kami untuk terus melanjutkan pendakian ini. Meskipun banyak sekali drama selama perjalanan. Tapi alhamdulillah, dengan tempo perjalanan yang sangat lambat, akhirnya pukul 5 sore, kami tiba di camp area Kandang Badak. "Buset, penuh banget," ucap Rifan lesu. Terlihat puluhan tenda dari para pendaki lain sudah berdiri kokoh memenuhi area ini. Hampir tidak ada celah lagi bagi kami untuk mendirikan tenda, kecuali area tengah yang sengaja digunakan untuk berlalu lalang para pendaki yang ingin mengambil air. "Camp sebelah mana nih kita?" tanya Ferdi kebingungan. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan cocok. Meskipun memang posisinya berada di paling ujung, berbatasan langsung dengan rimbunya hutan gunung gede Pangrango. Dengan cekatan, Rifan, Ferdi, dan Toyib
langsung memasang tenda kapasitas 5 orang yang kami bawa. Sedangkan aku berinisiatif untuk memasak dan membuatkan mereka kopi. Udah sembuh kaki lu, Van? Tanya Ferdi melihat pergerakan Rifan yang sangat gesit. Hehehe, udah, jawab Rifan sambil menggerak-gerakkan kakinya seraya menunjukkannya pada kami, bahkan sampai menghentak-hentakkannya ke tanah beberapa kali. Jadi samit dong, aku menggodanya. Ya jadilah, gasken, ucapnya jumawa. Jam berapa kita samit, Fer? Toyib membuka obrolan sehabis kami makan malam di dalam tenda. Bagusnya sih jam 2, gimana? Ferdi balik bertanya. Kita ke Puncak Gede dulu, baru ke Pangrango, biar nyampe lagi ke sini gak kesorean. Lanjutnya lagi. Mendingan Pangrango dulu baru ke Gede, Fer, usul Rifan. Kami pun setuju dengan usulan Rifan, karena menurut kami waktu tempuh menuju Pangrango lebih lama daripada ke Gede. Lagian, pendaki yang ada di sini sebagian besar tujuannya adalah Puncak Gede. Bisa dibayangkan macetnya di saat jalur pendakian nanti dan penuhnya orang-orang saat di puncak. Selesai membahas summit, lalu kami memutuskan untuk tidur. Meskipun jam masih menunjukkan pukul 20:10, suara di luar masih sangat ramai. Bahkan terdengar beberapa pendaki memutar lagu lewat pengeras suara dengan volume yang lumayan besar. Kemana, Toy? Tanyaku saat Toyib beranjak keluar tenda. Buang air kecil, jawabnya sambil tertawa. Gue juga deh. Aku menyusul keluar tenda, karena memang sedari tadi aku pun merasa ingin buang air kecil. Mbak, ngopi mbak? Iya silakan bang, makasih, jawabku ramah saat penghuni tenda sebelah menawariku kopi. Ternyata memang suasana di luar masih ramai. Terlihat orang-orang masih mengobrol di depan tendanya masing-masing. Ada juga beberapa yang masih sibuk dengan kegiatan memasak. Aku lalu menuju semak-semak mencari tempat yang benar-benar aman. Ramainya suasana tempat ini membuatku sedikit kebingungan mencari area untuk buang air kecil. Aku memilih sedikit lebih masuk ke dalam hutan dan kemudian menuntaskan keinginanku untuk buang air kecil. Desi, Desi, terdengar suara seseorang memanggil namaku. Dengan perasaan was-was, ku perhatikan sekeliling area ini. Takut ada orang yang mengintipku. Namun aku tidak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya gelapnya hutan dan semak belukar yang lumayan tinggi. Desi, suara itu terdengar lagi. Sepertinya suara seorang wanita. Bulu kudukku langsung berdiri. Ku percepat kegiatan buang air kecil ini, lalu segera kembali menuju tenda dengan sedikit berlari. Kenapa lu, Des? Tanya Toyib saat aku tiba di tenda. Gak kenapa-napa. Aku berbohong karena tidak ingin membuatnya ketakutan. Masa sih? Gak usah takut, Des. Lu lihat apaan barusan? Tanya Toyib penuh selidik. Lihat apaan emang? Ferdi ikut nimbrung, disusul oleh Rifan. Ternyata kedua orang itu belum tertidur. Apaan sih? Gue gak kenapa-napa juga, ucapku sambil sedikit tertawa agar mereka percaya. Kalau gue merasa ada yang ngikutin, Toyib mulai bercerita. Ku dengar suara kresek-kresek pas gue kencing. Tapi pas gue tengok gak ada apa-apa, lanjut Toyib. Ah, perasaan lu doang kali, ucap Ferdi ringan. Mungkin sih, tuh lihat. Gue merinding, ucap Toyib sambil memperlihatkan bulu-bulu di tangannya yang berdiri. Kedinginan lu itu mah. Ferdi tetap tak percaya dengan cerita Toyib. Udah, tidur istirahat, ajak Rifan, menyadari gelagat kurang baik mengenai obrolan ini. Aku pun langsung masuk sleeping bag dan melupakan kejadian tadi. Nanti saja akan kuceritakan kalau kami sudah pulang. Begitu pikirku. Pukul 1 pagi alarm di handphone membangunkanku. Aku langsung membuka tenda, menyalakan kompor lalu memasak. Terdengar suara beberapa pendaki lain yang sepertinya juga sudah terjaga. Atau bahkan mungkin sebagian belum tidur sama sekali. Pukul 2.30 pagi, kami mulai berjalan meninggalkan tenda, sedikit meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Tidak lupa kami berdoa untuk memohon perlindungan dan kelancaran selama dalam perjalanan. Jalur pendakian ramai lancar, ratusan pendaki berbaris rapi seperti sedang mengantri untuk menonton sebuah konser, ramai sekali. Beberapa menit berjalan, kami melihat pulang penunjuk arah yang kami nantikan.
lurus menuju puncak gunung gede, sedangkan belok kanan menuju puncak gunung Pangrango. Kami langsung belok kanan mengikuti petunjuk pelang tersebut, diikuti oleh beberapa orang yang bertujuan sama seperti kami. Sisanya, semua mengambil jalan lurus untuk menuju puncak gede. Bener kan kata gue? Ucap Rifan sambil tersenyum bangga. Udah ayo jalan, jawab Ferdi ketus. Trek menuju puncak Pangrango memang sangat terjal. Beberapa kali kami juga harus berjalan merangkak karena terdapat pohon tubuh yang melintang menghalangi jalan. Van, kalau ada tempat datar break dulu ya, pintaku sambil melewati sebuah tanjakan yang lumayan terjal. Ya udah di sini aja nih, jawab Rifan yang berada di posisi depan sambil menyorotkan senter di sebelah kanan jalur. Kami beristirahat di sebuah tanah yang lumayan datar. Luasnya mungkin bisa menampung sekitar 5-6 orang dalam posisi duduk. Ngopi dulu aja sekalian ya. Gue belum ngopi nih, ajak Ferdi. Rifan melihat jam di tangannya lalu berkata, "Oke boleh." Ferdi langsung membuka tas dan mengeluarkan alat masak. Dengan sekejap, nesting berisi air sudah siap di atas kompor untuk dipanaskan. Aku melihat jam di HP. Ternyata baru 1 jam kami berjalan meninggalkan tenda. Ngopi dulu di sini bang, biar anget, ucap Rifan berbahasa basi pada pendaki lain yang berjalan melewati kami. Mereka hanya menjawab, "Iya bang silahkan," tanpa berhenti. Entah sudah berapa rombongan yang datang silih berganti melewati kami yang sedang beristirahat ini. Hingga ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang berjalan melewati kami. "Ngopi dulu bang," kembali Rifan menyapa rombongan tersebut. Seperti biasa, rombongan yang Rifan sapa tadi hanya tersenyum sambil berkata, Mari, silakan bang," tanpa tertarik untuk mampir. Mungkin tanggung karena posisi kami memang berada di tengah-tengah tanjakan. Namun tanpa diduga, salah seorang dari rombongan tersebut langsung menepi dan bergabung bersama kami. "Dari mana bang?" Ferdi membuka obrolan pada orang itu. Dari wajahnya terlihat sepertinya pria itu sudah lumayan tua, sekitar umur 45 tahunan. "Saya asli orang sini," jawab pria itu sambil memberikan tangannya untuk berjabat. "Benny," ucapnya memperkenalkan diri. Rasa dingin langsung terasa saat telapak tanganku bersentuhan dengannya. Rifan memberiku kode untuk membuatkan Kang Benny kopi. Aku pun segera menyiapkannya. "Gulanya banyak atau sedikit, Kang?" "Bebas. Terserah yang ngasih. Tapi saya lebih suka yang agak pahit," jawab Kang Benny sambil tersenyum. "Temannya sekalian ajakin ngopi aja tuh, Kang. Kasihan takut nyari intar," ujar Rifan sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang baru saja kubuatkan. "Ah, gak apa-apa, udah biasa," jawabnya enteng. "Rokoknya ada?" "Punya saya dititip teman," lanjut Kang Benny sambil tertawa kecil. Rifan langsung mengeluarkan 2 bungkus rokok yang berbeda, filter dan kretek, lalu menaruhnya tepat di samping kopi tadi beserta koreknya. "Saya suka yang kretek," ucap Kang Benny sambil mengambil rokok itu lalu membakarnya. 15 menit pertama, kami terlihat obrolan yang lumayan seru. Dia bercerita bahwa ini adalah pendakian terlamanya bersama kedua rekannya tadi yang bernama Upin dan Ipin. Namun di menit berikutnya, Kang Benny lebih banyak diam. Raut wajahnya terlihat seperti menyimpan kesedihan. "Kamu? Siapa tadi namanya?" tanya Kang Benny sambil menepuk pundak Toyib. "Toyib, Kang." "Cincin kamu bagus," ucap Kang Benny sambil memperlihatkan cincin yang dipakai Toyib. Sebuah cincin berwarna perak dengan hiasan batu akik berwarna toska yang tidak terlalu besar. "Dapat dari mana?" tanya Kang Benny. "Emang kenapa, Kang?" Toyib balik bertanya. "Menarik," jawabnya singkat. "Menarik?" Toyib penasaran. "Menurut kamu itu cincin apaan?" Kang Benny balik bertanya. "Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya," jawab Toyib sambil mengusap-usap batu akik tersebut. "Oh," respon Kang Benny sambil menyeruput kopi, lalu menghisap lagi rokoknya dalam-dalam. Sepertinya dia adalah perokok berat. Kuperhatikan mulutnya tidak berhenti mengumpulkan asap tembakau yang ia hisap.
Cepat sekali dia menghabiskan tiap batang rokok itu. Dan itu adalah rokok ketiga yang sudah ia bakar. Cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya, lanjut Kang Benny. Maksudnya Kang? Tanya Toyib bingung. Mendingan disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh kopi sama rokoknya. Saya suka, ucapnya sambil berlalu meninggalkan kami. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh. Hati-hati ya kalian, lalu kembali berjalan. Iya Kang, jawab kami serempak. Maksudnya apaan ya? Tanyaku yang juga tidak mengerti dengan apa yang diobrolkan Kang Benny mengenai cincin itu. Gue juga gak ngerti. Ayo kita lanjut, ajak Toyib sambil membereskan semua peralatan. Namun, hal aneh kami dapati saat melihat gelas kopi yang tadi diminum oleh Kang Benny. Kopi itu masih utuh, seperti tidak pernah ada yang meminumnya. Mungkin dia gak suka kopi kali. Tadi pura-pura minum buat ngehargain kita doang, ucap Ferdi asal. Gak mungkin, ucapku. Yang terakhir kulihat tadi, dari cara Kang Benny meminumnya, sepertinya kopi itu sudah habis, tinggal menyisakan ampasnya saja. Udah lu habisin aja Van, lanjut Ferdi. Oh gak buang aja ya, ucap Rifan ragu. Sayang kalau dibuang. Sini gue aja yang habisin. Ferdi mengambil gelas itu dari tangan Rifan. Ferdi berhenti, lalu melihat ke arah kami satu persatu sambil terdiam. Kenapa Fer? Tanyaku cemas. Cobain deh, pintanya agar aku mencicip kopi itu. Emang kenapa? Aku ragu. Cobain aja biar gak penasaran. Kata penasaran yang dia ucapkan benar-benar membuatku menjadi penasaran. Perlahan aku menyeruput kopi itu dan aku pun melakukan hal yang sama seperti Ferdi. Secara bergantian, ku tatap Rifan dan Toyib sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada hal yang aneh dari kopi tersebut. Kenapa sih? Toyib penasaran, lalu mengambil dan meneguk kopi itu. Kemudian menyerahkannya kepada Rifan. Setelah meneguk kopi itu, Rifan langsung membuangnya. Kok bisa ya? Padahal gue tadi tahu Desi ngeracik kopinya kayak gimana, ucap Rifan terheran-heran. Udah yuk, kita berdoa lagi aja, biar gak ada hal-hal yang tidak diinginkan, ajak Rifan. Pukul 4 lebih, kami pun melanjutkan lagi perjalanan. Sepanjang perjalanan, kepalaku terus saja berpikir tentang kopi itu. Kenapa kopi itu menjadi hambar? Kopi itu tidak ada rasanya sama sekali. Seperti air putih biasa, hanya saja berwarna hitam. Aroma kopinya pun tidak terasa sama sekali. Dan kenapa kopi itu masih utuh? Sedangkan tadi dengan jelas aku melihat Kang Benny meneguk kopi itu beberapa kali, bahkan terlihat seperti menghabiskannya. Hahaha, gue jadi pengen ketawa, ucap Toyib senyum-senyum saat kami beristirahat lagi. Kenapa emang? Tanya Rifan. Cincin ini, masa gue dibilang gak paham cara pakainya? Jelas-jelas ini lagi gue pakai. Hahaha, jawab Toyib sambil tertawa. Sejak kapan lu pakai cincin itu? Tanya Ferdi. Belum lama sih. Selama pakai itu perasaan lu gimana? Tanya Ferdi lagi. Gak gimana-gimana? Emang kenapa? Toyib balik bertanya dengan tatapan sinis. Ya kalau gak kenapa-napa mah berarti aman. Gue takutnya itu cincin ada isinya, jawab Ferdi yang langsung membuat kami terheran-heran. Ada isinya gimana Fer? Tanya aku penasaran. Ya kayak ada tuah atau kodamnya gitu yang diam di dalam cincin itu, Ferdi menjelaskan. Gak tahu deh kalau itu. Gue cuma suka motifnya aja, bagus, ucap Toyib sambil memperhatikan cincin tersebut. Tapi emang sih, paman gue suka nyari benda-benda pusaka gitu di tempat-tempat angker, lanjutnya. Entah kenapa aku menjadi takut mendengar perkataan Toyib barusan. Rifan dan Ferdi pun sepertinya terkejut mendengar ucapan tersebut. Wah, bisa jadi. Paman lu dapat cincin itu dari mana? Tanya Ferdi lagi. Persis seperti orang yang sedang menginterogasi maling. Nah, kalau itu gue gak tahu Fer. Kenapa sih pada percaya begituan? Jawab Toyib kesal. Udah, ntar kita tanyain aja secara detail ke Bang Benny di atas, jawab Rifan sambil mengajak kami untuk melanjutkan lagi perjalanan. Langit semakin terang.
Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang. Kini kami tidak lagi bertemu dengan pendaki lain. Sepertinya kami adalah rombongan terakhir yang naik saat ini. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai juga di puncak Pangrango. Suasana tidak terlalu ramai, hanya terdapat beberapa orang saja yang sedang duduk-duduk, dan ada juga yang sedang berfoto-foto di sebuah tugu yang menjadi penanda puncak gunung ini. Mataku tidak menemukan sosok Kang Benny di tempat ini. Mungkin dia sedang berada di lembah Mandalawangi. Kami beristirahat sambil menunggu untuk berfoto di toko itu secara bergantian. Kemudian kami pun kembali berjalan untuk menuju lembah Mandalawangi. Terlihat 2 orang yang sedang duduk di antara pohon-pohon edelweiss. Dari jaket yang dikenakannya, sepertinya aku mengenali kedua orang tersebut. "Itu Kang Ipin bukan sih?" tanyaku sambil menunjuk kedua orang itu. "Mana? Oh ya benar," jawab Rifan. Kami pun langsung berjalan menuju ke arah mereka. "Kang Ipin ya?" sapa Rifan sambil mendekatinya. "Iya bang, siapa ya?" ucapnya. "Kita yang tadi istirahat di tanjakan." Yang sambil masak, Rifan menjelaskan. "Oh, yang tadi subuh nawarin kopi di jalur ya?" tanya mereka sambil tertawa. "Iya betul," sambar Verdi. Kami ikut duduk beristirahat bersama mereka yang sedang memasak mie instan. "Kok tahu nama saya bang?" tanya Kang Upin. "Iya, tadi kan teman kalian ngobrol lumayan lama bareng kita di bawah," jawab Rifan. Kang Upin dan Kang Ipin langsung saling berpandangan. "Temen yang mana bang?" tanyanya heran. "Kang Benny." "Kang Benny? Kang Benny siapa ya?" tanya mereka lagi. "Kalian tadi bertiga kan?" tanyaku pada mereka. Lagi-lagi, ekspresi mereka terlihat seperti kebingungan. "Kita naik cuma berdua aja mbak," jawab mereka dengan serius. "Masa sih Kang?" Toyib mencoba meyakinkan. "Sumpah demi Allah, kita dari awal naik cuma berdua saja." Sekarang giliran kami yang terheran-heran mendengar jawaban mereka. Kami langsung menjelaskan ciri-ciri Kang Benny kepada mereka berdua, namun tetap saja mereka mengaku tidak mengenalinya. Aku tidak mengerti lagi dengan semua ini. Hanya senyum yang bisa kulakukan untuk menyembunyikan keanehan yang telah kami alami. Sebenarnya, siapa Kang Benny itu? Batinku bertanya-tanya. Setelah Rifan dan Verdi mengisi penuh botol minum kami di sumber mata air yang ada di sini, kami pun langsung berpamitan turun. "Kami duluan ya, Kang." "Bareng aja bentar lagi, Bang," ajak mereka. Namun kami menolaknya karena kami harus buru-buru untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Kami turun dengan tempo yang lumayan cepat. Kadangkala kami berlari, namun masih tetap beriringan. Hingga di pertengahan jalan, tiba-tiba Verdi yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. "Kiri apa kanan nih?" tanya dia. Kami melihat ada jalur bercabang, dan kedua jalur tersebut sama-sama terlihat seperti sering dilalui. "Kayaknya sama aja deh, nanti bakal ketemu lagi jadi satu jalur," ucap Rifan namun sedikit ragu. "Yakin lu?" tanya Verdi lagi. Setelah berunding, akhirnya kami memilih mengambil jalur kiri. Sepertinya memang ini jalur yang benar. Terlihat dari tanah setapak yang sangat jelas sering dilewati. Dengan percaya diri, kami terus menyusuri jalur tersebut, masih dengan tempo yang sama seperti tadi. Sekitar 10 menit berjalan, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara yang memanggil kami. "Hei, kalian ngapain di situ?" Ternyata itu adalah Kang Benny. Dia menghampiri kami dan bertanya lagi, "Ngapain kalian ke situ?" Mataku tak lepas memperhatikan setiap gerak-geriknya. Namun tidak ada yang aneh. Dia tampak normal-normal saja seperti kami. "Mau turun, Kang?" jawab kami. "Bukan ini jalurnya. Balik lagi." "Kami kira ini jalurnya, Kang. Untung aja belum jauh," ucap Rifan sambil tersipu malu. Kami langsung berbalik arah kembali menuju percabangan tadi. "Akang sendiri ngapain di sini?" tanya Verdi. "Saya emang suka jalan-jalan di sini. Tempat ini udah seperti rumah sendiri bagi saya," jawabnya sambil tertawa. "Makanya saya tahu jalur yang benar yang mana. Semua seluk-beluk Gunung Pangrango saya hafal," lanjutnya lagi. "Berarti Akang sudah sering banget kesini ya, Kang?" tanya Verdi. "Ya, begitulah," jawabnya singkat. "Nah, itu jalur yang benar," ucap Kang Benny sambil menunjuk jalur sebelah kanan saat kami tiba di perjalanan.
Ayo Kang bareng, ajak Toyib. Kalian duluan aja, nanti saya nyusul. Saya mau ke atas dulu, ucap Kang Beni dan langsung meninggalkan kami. Yang belum sempat bertanya perihal cincin Toyib. Ya udahlah yuk lanjut, ajak Rifan. Kali ini ia berada di posisi paling depan. Kami mulai lagi berjalan dengan tempo yang agak cepat agar segera sampai di persimpangan menuju puncak Gunung Gede. Detik berubah menjadi menit, menit berganti menjadi jam. Namun jalur yang kami lalui terasa semakin meragukan. Jalur setapak yang tadi terlihat jelas, kini mulai tertutup dedaunan. Sepertinya jalur ini jarang sekali dilewati orang. Tidak ada sedikit pun jejak-jejak sampah yang biasa kulihat di jalur normal pada umumnya. Dan kami tidak bertemu dengan pendaki lain selama jalur ini. Balik dulu Van, aku meminta berhenti untuk mengemaskan kembali otot yang sudah mulai kencang. Perasaan tadi malam gak kayak gini dah jalurnya, ucapku pada ketiga teman-temanku. Iya sih, gue jadi ragu, makin kesini makin ketutup jalurnya, timpal Rifan. Tapi masa iya Kang Beni bohongin kita Van, tanya Ferdi. Bener juga, Kang Beni sendiri yang bilang kalau dia hafal semua seluk-beluk gunung jalur ini. Tidak mungkin dia keliru. Tapi kenapa kok jalurnya berbeda dengan tadi malam? Mungkin ini jalur pintas kali, seperti yang lu bilang Van. Nanti bakal ketemu lagi jadi satu jalur, Toyib angkat bicara. Setelah cukup beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lalui semakin parah dari sebelumnya. Ranting-ranting pohon dan tumbuhan berduri semakin menghalangi jalur yang kami lalui. Jalan setapak pun perlahan-lahan hilang hingga tak ada lagi. Perasaanku semakin yakin kalau ini bukanlah jalur pendakian. Stop! Ucapku lantang. Gue yakin kita salah jalan. Ya ini mah, udah gak bener. Tega bener Kang Beni ngerjain kita, gerutu Rifan kesal. Mendingan kita balik lagi aja daripada tersesat, ucapku pelan. Kami terdiam sesaat. Mungkin dalam hati masing-masing merasa malas untuk kembali ke atas. Aku pun sebenarnya sama, karena kami sudah berjalan sangat jauh dari percabangan tadi. Namun karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya kami kembali lagi ke atas menuju percabangan tadi. Yang penting kami semua selamat. Tanjakan demi tanjakan kembali kami lalui. Dengan bersusah payah, aku merasa jalur ini lebih berat dari jalur normal yang kami lalui tadi malam. Berkali-kali aku berhenti untuk mengungkap kembali. Tenaga yang cepat sekali hilang. Kami berempat mulai tidak klik lagi. Banyak sekali perdebatan-perdebatan dengan tensi tinggi yang terjadi di sepanjang jalur. Terlebih Ferdi dan Toyib. Mereka berdua selalu terlibat perseteruan yang sengit. Untung saja aku dan Rifan bisa sedikit meredam emosi mereka berdua. Kulihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi kami masih belum sampai di percabangan itu. Kenapa terasa jauh sekali? Ingin rasanya aku menangis. Tega sekali Kang Beni membohongi kami sampai hampir tersesat seperti ini. Kulihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi kami masih belum sampai di percabangan itu. Kenapa terasa jauh sekali? Makanan masih ada, Fer. Gue lapar, tanya Rifan. Ada, ya udah istirahat dulu, ajak Ferdi sambil membuka tasnya lalu mengeluarkan roti dan biskuit. Tenang, gak usah panik. Yang penting kita kompak, selalu berbarengan. Gak usah saling menyalahkan. Kita semua sama. Gak ada yang mau mengalami hal kayak gini. Rifan memberikan petuah pada kami semua. Tidak ada yang mengomentari petuah Rifan tersebut. Aku sendiri sudah terlalu lelah sehingga memilih untuk diam. Woi kalian, senyum dong, diam-diam baik. Roti ngapa roti? Usaha Rifan untuk mencairkan suasana sedikit berhasil. Kami semua tersenyum mendengar ucapan yang tersebut. Nah gitu dong makan. Pura-pura bahagia juga butuh tenaga des, ucap Rifan saat aku mengambil sepotong biskuit dan langsung membuatku tertawa. Fer, Toy, terus terang aja gue gak suka kelakuan kalian berdua yang kayak tadi. Dalam kondisi seperti ini seharusnya kita saling jaga dan saling menguatkan, bukan malah bertengkar. Dengan suara yang bergetar, Rifan menasihati mereka berdua. Ferdi dan Toyib mengakui kesalahannya dan saling meminta maaf. Entah kenapa hati ini menjadi terharu melihat mereka berdua. Setelah kondisi kami semuanya normal, kami kembali melanjutkan lagi perjalanan. Tidak berselang lama, akhirnya kami mendengar suara dari pendaki lain. Woi, woi! Pendaki itu merespon teriakan Ferdi. Dengan semangat 45, kami langsung mendekati sumber suara tersebut yang sepertinya berada di sebelah kanan kami. Tunggu bang, kami salah jalur ini. Oh ini di sini nih, teriak pendaki itu. Sambil terus berteriak, kami berjalan memotong jalur,
menuju ke arah kanan. Medan yang miring tak membuat kami putus asa. Ranting-ranting pohon yang menghalangi tidak kami gubris. Yang penting kami bisa kembali ke jalur yang benar. Akhirnya, perasaanku lega. Setelah kurang lebih 15 menit, kami asruk-asrukan menembus semak dan hutan. Alhamdulillah, kami berhasil menemukan jalur itu. Makasih bang, ucap Rifan sambil tersenyum. Kenapa bisa ke situ bang? Tanya pendaki itu. Iya, kami tadi salah ambil jalur pas percabangan di atas, jawab Rifan malu-malu. Oh, emang ada percabangan di atas? Saya gak lihat, ucap pendaki itu sambil melanjutkan perjalanannya. Sore pukul 5 lebih akhirnya kami sampai di persimpangan Gunung Gede. Dengan berbagai pertimbangan, kami pun mengurungkan niat untuk puncak Gunung Gede. Kami memilih untuk kembali ke tenda. Kondisi kami sudah sangat kelelahan. Untungnya kami masih mempunyai jatah semalam lagi. Kami sengaja booking 3 hari 2 malam, karena memang akan melakukan double summit. Kondisi sudah mulai sepi saat kami tiba di camp area kandang badak. Hanya menyisakan beberapa tenda saja dan orang-orang yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan turun. Kita langsung turun aja ya. Gue gak enak hati nih lama-lama di sini, pinta Toyib. Gak enak hati gimana maksud lu? Tanya Rifan yang tidak paham dengan perkataan Toyib. Ya pokoknya gue gak nyaman. Maksud lu apaan sih Toy? Aku mulai kesal. Gak bakal bener Toy, kita harus istirahat dulu. Kaki lu gak pegel emang? Tanya Ferdi. Iya, besok pagi aja biar enak. Istirahatin tubuh lu, jangan dipaksain, ucapku sepakat dengan Ferdi. Awalnya Toy bersikeras ingin segera turun, namun akhirnya dia mengalah menghadapi kami bertiga yang memilih untuk bermalam lagi di sini. Lagian, aku sudah sangat lelah sekali, terlalu beresiko jika dipaksakan turun saat ini juga. Kami memindahkan tenda berdampingan dengan tenda milik pendaki lainnya, agar bisa mengobrol dengan mereka, dan juga agar lebih dekat dengan sumber air. Malam mulai hadir kembali menemani kami. Kulihat Toyib, sikapnya semakin berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan banyak melamun. Entah kegelisahan apa yang kini telah dirasakannya. Woi, kenapa diem aja lu? Teriak Ferdi sambil menepuk Toyib. Senyum yang dipaksakan tercipta di bibir Toyib. Gak kenapa-napa, jawabnya singkat. Udah Toy, tenang aja, besok kita turun. Rifan mencoba menghiburnya. Kami mau ngobrol banyak dengan pendaki yang ada di sebelah tenda kami. Ternyata mereka baru saja naik dan akan melakukan summit nanti pagi. Udah bareng aja yuk. Gedenya kan belum, ajak salah satu dari mereka. Saya sih pengen bang, tapi kasihan teman saya udah pengen pulang. Kalau dia pengen cepat ketemuan sama pacarnya, jawab Ferdi bercanda. Seketika tawa hadir memecah sunyi malam. Toyib pun ikut tertawa mendengar ucapan Ferdi. Kami terus berusaha membuat Toyib agar kembali lagi menjadi Toyib yang seutuhnya. Toyib yang tidak banyak diam dan melamun. Pukul 9 malam, satu persatu dari kami mulai beranjak untuk merebahkan tubuh di dalam tenda. Kami harus beristirahat yang cukup. Atas persetujuan Toyib, kami berencana untuk summit menuju puncak Gunung Gede dini hari nanti. Kemana lu? Tanya Ferdi. Kencing, jawab Toyib singkat. Jangan lama-lama, ujar Ferdi. 5 menit sudah berlalu. Tapi Toyib masih belum juga kembali. Seketika timbul rasa khawatir dalam hatiku, mengingat sikapnya yang berbeda sejak tadi sore. Fer, susulin sana, pintaku pada Ferdi. Ya, aku juga heran kok dia lama banget. Ferdi beranjak keluar tenda. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki menghampiri tenda kami. Perasaanku lega saat melihat Toyib dan Ferdi kembali. Jadi jalma mah, kudu jujur. Tulungan lu butuh. Lain cokat-cokot. Kanu barang batur. Toyib kini sedang menceramai Ferdi. Banyak sekali kata-kata yang keluar dari mulut Toyib dengan bahasa Sunda. Baru kali ini aku mendengar Toyib berbicara dengan nada seserius ini. Ferdi hanya mengangguk sambil menuntun Toyib masuk ke dalam tenda. Toyib terus saja berbicara tanpa henti. Sesekali dia juga tertawa, namun ekspresinya datar. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar Toyib lekas sembuh. Rifan dan Ferdi mencoba menenangkannya dan berinteraksi dengan Toyib, yang membuat aku heran. Ternyata Toyib bisa merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh Rifan dan Ferdi. Dan aku yakin kalau yang merespon itu memang benar-benar Toyib. Tong hari wang, tong siat, sahawai gejal manu bener mah. Ku aki tulung. Kalimat itu yang terakhir diucapkan Toyib sebelum akhirnya dia tersadar. Dia langsung muntah, mual, seperti ingin muntah. Namun tidak keluar apa-apa dari mulutnya.
Capek gak lu? Tidur sana, ujar Rifan. Toyib pun menurut dan akhirnya dia tertidur pulas. Gimana kejadiannya, Fer? Tanya Rifan sambil berbisik. Gak tahu, gue juga kaget pas gue susulin di dekat bangunan itu. Dia kayak lagi ngobrol sendirian. Ya udah, gue langsung aja balik ke sini. Malah serem bener lagi di bangunannya, ucap Ferdi sambil bergidik ketakutan. Tadi gue dengar dia bilang, cokat cokot barang batur. Lu ngambil apaan? Tanyaku pada Ferdi. Lah, gue juga gak tahu sumpah, tanya Ferdi serius. Kalian sadar nggak, dari mulai berangkat kita udah ngalamin hal yang nggak beres. Mobil kita tiba-tiba mogok. Tadi pagi kita hampir kesasar, ucap Rifan dengan serius. Kaki gue kemarin sakit secara tiba-tiba, padahal sebelumnya gue gak kenapa-napa. Ini lihat kaki gue. Rifan menggulung celana panjangnya, dan ternyata di kedua bagian betisnya terdapat sebuah tanda merah yang melingkar seperti gelang. Gue baru ngeh ada tanda merah ini kemarin pas sebelum summit. Rifan melanjutkan lagi omongannya. Kenapa itu? Tanyaku heran. Tali? Jawab Rifan tegas. Tali gimana, Van? Aku tak mengerti. Kalau boleh jujur, kemarin pas gue jalan, kaki gue kayak diikat tali terus ditarik ke belakang. Makanya gue gak bisa jalan, sakit banget. Aku dan Ferdi terkejut mendengar penjelasan Rifan. Belum lagi soal Kang Benny dan kopi itu, Rifan menambahkan. Bener juga sih, kita kayak diteror, ujar Ferdi. Tapi kenapa mereka neror kita? Kita kan gak macem-macem. Salah kita apa? Tanyaku yang tidak percaya dengan semua ini. Ada. Belum selesai, Rifan berbicara. Tiba-tiba saja tenda kami seperti ada yang menggoyang-goyangkannya dengan sangat kencang. Seketika kami langsung terdiam sambil melihat langit-langit tenda. Tandanya dia nyuruh kita buat tidur, ucap Rifan dengan ekspresi ketakutan. Kami langsung masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Namun semakin aku mencoba untuk tertidur, pikiranku semakin liar membayangkan semua keanehan ini. Van, lu jangan dulu tidur sebelum gue tidur ya, ucapku memohon. Rifan mengangguk setuju. Entah jam berapa hingga akhirnya aku pun bisa tertidur dengan sendirinya. Aku terbangun saat alarm di handphone kembali berbunyi. Pukul 1 dini hari. Tidak seperti kemarin, kali ini suasananya terasa sangat sepi sekali. Hanya suara dengkuran yang berasal dari teman-temanku saja yang aku dengar. Aku buka pintu tenda. Brrr, hawa dingin langsung menyerang tanpa ampun. Di luar benar-benar sepi, sepertinya baru aku saja yang sudah terjaga di antara semua orang yang ada di tempat ini. Kulihat 3 tenda yang ada di sini keadaannya masih gelap, sedangkan 2 tenda lainnya dalam keadaan redup. Pertanda penghuninya masih asik tertidur. Ya, malam ini hanya ada 6 tenda saja yang termasuk tenda kami. Aku berjalan mencari tempat untuk buang air. Suasana mencekam sangat terasa saat aku tertuju ke sebuah bangunan yang ada di dekat sumber air. Bulu kuduku langsung berdiri. Sempat ingin kembali lagi masuk ke tenda, tapi rasa ingin buang air kecil ini sepertinya sudah tidak bisa aku tahan lagi. Kepalang tanggung, aku memberanikan diri meskipun jantung ini berdebar-debar. Semoga aman-aman saja, doaku dalam hati. Aku segera menuntaskan buang air kecil, lalu kembali menuju tenda. Namun entah kenapa, mata ini seperti ingin melihat lagi ke arah bangunan itu, seperti ada yang memaksakannya. Dan saat itu aku melihatnya, sebuah kelebat bayangan hitam tersorot oleh cahaya headlamp yang kupakai. Tanpa ingin tahu lebih jauh lagi, aku segera kembali ke tenda. Woi, bangun, bangun, udah jam 5 pagi. Aku membangunkan teman-temanku. Reva langsung beranjak duduk, kemudian melihat jam di tangannya. Kampret, nipu lu, ucap dia kesal. Aku hanya tersenyum. Ternyata usahaku berhasil. Dengan bangunnya teman-temanku, rasa takut yang tadi kurasakan perlahan menghilang. Gimana kita? Jadi summit gak? Aku mengawali perbincangan. Rifan dan Ferdi langsung melihat ke arah Toyib. Mau summit gak, Toy? Tanya Rifan. Bebas, jawab Toyib datar. Jangan bebas-bebas, Toy. Kalau lu gak mau, gak apa-apa. Kita gak usah summit, balas Rifan lagi. Ya udah, gak usah ya, ucap Toyib seperti menunggu persetujuan kami. Oke, ayo kita tidur lagi, ajak Rifan sembari kembali merebahkan tubuhnya, lalu diikuti oleh kami semua. Butuh waktu lumayan lama untukku agar bisa kembali tertidur. Pikiranku masih saja terbayang tentang sosok hitam tadi, tentang suara yang memanggilku saat buang air kecil kemarin, dan tentang semua kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami alami. Di luar sudah mulai terdengar suara-suara dari tenda tetangga yang terbangun untuk bersiap melakukan summit. Bang Rifan, Bang Ferdi, ayo kita summit, teriak seseorang di luar sana. Maaf, kita tak jadi bang,
Teman kita gak enak badan, jawabku sambil berteriak dari dalam tenda. Oh ya udah, kita berangkat ya. Iya bang, hati-hati, jawabku. Pukul 7 pagi, aku mulai terbangun. Kulihat Toyib sedang duduk berbalut sleeping bag sambil menyaksikan Rifan dan Ferdi yang sedang memasak di tenda. Selamat pagi Nyonya. Nyenyak tidurnya, ejek Rifan saat melihatku yang baru terbangun. Setelah selesai makan dan beres-beres, pukul 9 pagi kami mulai beranjak untuk turun. Kami tidak lagi membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang telah menimpa kami. Tanpa kesepakatan, kami memilih untuk menyimpan semua kejadian ini dalam hati masing-masing, karena tidak ingin mengalami hal yang sama seperti tadi malam. Selama perjalanan, beberapa kali Toyib kembali bertingkah aneh seperti kemarin. Dia lebih banyak diam dan sering melamun. Untungnya kami langsung sigap dan segera menghiburnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak terasa akhirnya kami sampai di pos Panjang-Cangan Badak. Kami beristirahat lumayan lama sambil memasak untuk makan siang. Rupanya suasana lumayan bersahabat karena ada beberapa pendaki yang lain. Beberapa, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Saat kami akan memakan masakan yang sudah matang, tiba-tiba Toyib kembali berbicara tak karuan. Badannya kaku dan keras. Nafsu makanku langsung hilang. Kami segera bertinjak agar Toyib kembali sadar. Assalamualaikum, ini siapa? Tanya Rifan pada Toyib. Namun Toyib tidak merespon sedikitpun pertanyaan Rifan. Dia tetap saja berbicara tanpa henti. Balikan, balikan. Apanya yang balikan? Tanya Rifan. Balikan, balikan. Hanya itu yang diucapkan Toyib secara berulang-ulang. Tanpa pikir panjang, kami langsung membereskan semua peralatan dan segera turun. Kami bertiga menuntun Toyib agar berjalan secepat mungkin. Namun susah sekali. Gerakannya kaku seperti robot. Tes, lu sanggup bawa keril Toyib? Tanya Rifan. Dengan terpaksa aku mengangguk meskipun sebenarnya aku sendiri tidak yakin. Fer, lu bawa keril gue. Keril Desi yang agak kecilan biar gue yang bawa, lanjut Rifan. Lu mau ngapain? Tanya Ferdi heran. Toyib gue gendong aja biar cepet, jawab Rifan yang sepertinya tidak sabar ingin segera mengakhiri semua ini. Kami langsung bertukar keril. Rifan membawa keril kecilku di bagian depan sambil menggendong Toyib di punggungnya. Aku membawa keril milik Toyib, sedangkan Ferdi membawa 2 keril di bagian depan dan belakang tubuhnya. Kami langsung berjalan secepat mungkin agar lekas sampai ke bawah. Beberapa pendaki lain terlihat penasaran saat melihat kami dengan kondisi seperti ini. Hampir semuanya bertanya, kenapa? Saat berpasangan dengan kami, sakit bang, jawab kami. Entah kenapa kami sangat segan jika harus menjawab. Kerasukan. Kami takut jika jawaban tersebut akan berdampak buruk pada pendakian mereka. Rifan sepertinya sudah sangat kelelahan. Kulihat kakinya gemetaran saat menapaki jalur berbatu ini. Keringatnya mulai bercucuran lebih deras dari biasanya. Van, sini biar kiranya gue aja yang bawa. Aku menawarkan diri. Rifan berhenti dan menoleh ke arahku dengan tatapan seolah tak percaya. Kemudian, dia langsung melepas keril itu dan kembali menghitung Toyib. Berarti benar, dia memang sudah lelah, pikirku. Sorry kalau gue jalannya rada ngebut. Gue pengen cepat-cepat mengakhiri keadaan buruk ini, ucapnya sedih. Terlihat dari matanya kalau dia ingin menangis. Lu duluan aja gak apa-apa, Van. Tolongin Toyib, ucap Ferdi pelan. Ini adalah kondisi tersedih yang pernah aku rasakan selama mendaki gunung. Tak bisa aku tahan lagi. Air mata ini langsung menetes begitu saja. Kalian hati-hati. Kalau sempat nanti gue balik lagi buat jemput kalian. Iya Van, lu juga hati-hati, jawab kami berdua. Rifan mulai berjalan lagi meninggalkan aku dan Ferdi yang masih berdiri mematung melepas kepergiannya. Urai keril itu lalu menggendongnya di bagian depan tubuhku. Dan dengan perlahan, kami mulai kembali berjalan menuju jalur bebatuan ini. Tidak jauh setelah kami melewati pintu rimba, kami berpapasan dengan Rifan. Dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Aman, Van? Tanyaku. Aman. Kalian langsung aja ke warung biar bisa istirahat. Keril Toyib taruh aja di sini, Des. Ntar gue bawa, ucap Rifan. Emang lu mau kemana? Tanya Ferdi. Gue harus ke atas lagi biar semuanya beres, ucap Rifan mantap. Kami berdua langsung panik. Ngapain? Nanti aja gue ceritain. Udah, kalian gak usah khawatir, ucapnya lagi. Gue temenin Van, ujar Ferdi. Gak usah, Fer. Biar gue aja. Lagian cuma nyampe rawa gayonggong doang kok. Rifan mencoba tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Kalau lu kenapa-napa ntar gimana? Ferdi ngotot. Udah, lu gak usah bikin tambah ruwet deh. Percayain sama gue. Rifan balik ngotot. Mau tidak mau, akhirnya Ferdi mengalah membiarkan Rifan kembali ke atas seorang diri.
Van nih bawa. Thank you, ucapnya sambil berlalu. Aku memberinya sebotol air minum dan sekutang doa yang kuucap dalam hati. Semoga semuanya baik-baik saja. Mau tidak mau akhirnya Ferdi mengalah membiarkan Rifan kembali ke atas seorang diri. Pukul 2 siang akhirnya kami sampai di warung tempat kami beristirahat kemarin sebelum memulai pendakian. Kulihat Toyib sedang duduk ditemani bapak penjaga warung. Sepertinya dia sudah tersadar, meskipun dia masih melamun dengan tatapan yang kosong. Dengan seringnya kami berinteraksi, lama-kelamaan kondisi Toyib pun berangsur membaik. Dia mampu merespon dengan baik setiap pertanyaan yang kami lontarkan kepadanya. Meskipun memang belum pulih 100%. Rifan mana? Tanya Toyib polos. Ke pos registrasi, ada yang ketinggalan? Jawab Ferdi berbohong. Alhamdulillah, pukul 3 sore akhirnya Rifan kembali dengan diiringi sebuah senyuman dan sebungkus cilok yang dia pegang di tangan kirinya. Rasa lelah dan gelisah yang sedari tadi mengganggu pikiran dan hati kami seketika langsung sirna begitu saja. Toy, udah waras lu, ucapnya sambil melahap cilok yang dia bawa. Apaan sih? Emang gue gila, ucap Tony ketus. Cie, gitu aja ngambek, Rifan menggodanya. Hahaha. Kini kami bisa tertawa lepas tanpa beban. Singkat cerita, pukul 4 sore kami pun pulang ke Bandung. Di tengah perjalanan, Toyib bertanya, gue pingsan pas gimana sih? Rawa Gayonggong, sambar Rifan. Rawa Gayonggong itu sebelah mana? Tempat lu nemu cincin itu, jawab Rifan sambil tertawa. Aku pikir Rifan hanya bercanda. Kulihat jemari Toyib sudah tidak memakai cincin itu lagi. Kemana cincin lu, Toy? Tanyaku ingin tahu. Seketika ekspresi Toyib langsung berubah. Lain kali kalau nemu apa-apa di gunung jangan diambil, Toy. Bahaya. Apalagi barang-barang kayak gitu, ucap Rifan. Pantas saja selama kami di sana banyak sekali gangguan yang kami dapat. Akhirnya aku mengerti. Ternyata cincin yang kemarin Toyib pakai itu bukan dari pamannya. Kalau saja cincin itu sampai terbawa ke rumah Toyib, bisa-bisa nyawa Toyib yang akan menjadi taruhannya. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki. Jangan membunuh apapun selain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.